Tidak boleh umat Islam melakukan tindakan radikalisme. Tidak boleh umat Islam itu berfaham radikalisme, terorisme, destruktif, dan seluruh bentuk-bentuk teroris yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam Al-Quran, lafaz al-alamin, semesta alam, terdapat 73 kali. Di antaranya ialah terdapat di surat Ali Imran ayat 108. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa mallahu yuridu dzulman lil alamin. Dan tidaklah Allah menghendaki, menginginkan mendolimi kedoliman terhadap semesta alam. Allah memberikan pendidikan kepada kita semua, jangan sampai mendolimi pada semesta alam, termasuk alam manusia. Di antara mendolimi terhadap alam manusia ialah dehumanisasi terhadap manusia, menghilangkan sebutan nama baiknya, yakni kita menyebut manusia itu sebagai penjahat, padahal bukan penjahat. Kita sebut manusia itu sebagai pendusta, padahal bukan pendusta. Kita sebut manusia itu radikal, padahal belum tentu radikal. Kita sebut manusia itu teroris, padahal belum tentu seorang teroris, tapi justru korban dari teroris, justru korban dari radikal-radikal. Artinya, dehumanisasi itu suatu teori untuk membunuh, menghancurkan psikologis manusia, agar manusia itu tidak ada citra baiknya, tidak ada nama baiknya. Digambarkan dalam satu penelitian dehumanisasi, fitnah, dan sebagainya, dalam satu penelitian yang ditulis oleh Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi dalam kitabnya Sayyid Kutub Minal Milad Ilal Istishhad, di halaman 416, peristiwa pada tahun 1965 bulan Juni tanggal 28. Di situ dijelaskan wa wadu asyuyu'iyun, dan orang-orang komunis meletakkan mawad nasifatan mutafajjirah, bahan peledak yang bisa meledak, fi tariqir rais as-Sini, diletakkan di jalan yang akan dilalui oleh pimpinan Cina yang notabene sama-sama komunis, Chu Enlai, asna'a audatihi minal Iskandariyah ilal Qahirah, ketika pemimpin Cina ini, Chu Enlai, sedang melakukan perjalanan kembali dari
kota Iskandariah menuju Kairo, orang-orang komunis justru yang memasang bahan peledak, mawad nasifah mutafajjirah, yang meletakkan mereka sendiri. Summa ablagha haula'i syuyu'iyun, lalu mereka orang-orang komunis menyampaikan al-mubakhisa kepada pihak penyelidik anha, untuk menyelidiki bahan-bahan peledak, dilaporkan qabla mururis rais as-sini, qabla mururir rais as-sini, sebelum melewatnya pimpinan Cina Zhou Enlai, wa nasabuha tab'an lil ikhwan, dan mereka menuduhkan, menisbatkan bahwa yang memasang bahan peledak itu adalah kelompok ikhwan, kelompok-kelompok saudara-saudara muslim. Wattahamuhum, dan menuduh kelompok-kelompok saudara muslim biwad'iha, meletakkan bahan-bahan peledak, lil iqa'i bihim, untuk menjatuhkan sanksi, menjatuhkan tuduhan, menjatuhkan hukum kepada mereka saudara-saudara muslim. Ini terjadi dehumanisasi. Yang meletakkan bahan peledak orang komunis diletakkan di jalan yang akan dilalui Zhou Enlai, pimpinan Cina. Kemudian mereka menuduhkan kepada saudara-saudara muslim. Nah, ini satu. Yang kedua, dehumanisasi digambarkan oleh Said Ramadan Al-Buti di dalam kitabnya Al-Jihad fil Islam, Kaifa nafhamuhu wa kaifa numarisuhu. Dr. Said Ramadan Al-Buti di halaman 191, peristiwa ini terjadi di Universitas Istanbul, Turki, di mana ada seseorang yang menyelinap di tengah-tengah para mahasiswi yang pakai hijab, mahasiswi yang pakai jilbab, pakai hijab. Seseorang ini menyelinap di tengah-tengah mereka dan menutup wajahnya, menutup badannya dengan atribut perempuan. Jadi orang yang menyelinap ini juga pakai hijab, pakai jilbab, menyelinap di tengah-tengah mahasiswi muslimah di Universitas Istanbul. Tujuannya apa? Tujuannya adalah watadfa'uhunna ilal ishtirak fil a'malis salbiyah, untuk mendorong mereka, menghasut, mendorong mahasiswi-mahasiswi ini bergabung fil a'malis salbiyah, untuk melakukan tindakan negatif diddad daulah, untuk melawan kedaulatan Turki. Ini terjadi. Jadi bukan mahasiswinya punya niat untuk melakukan tindakan negatif terhadap kedaulatan Turki. Akhirnya ada salah satu sebagian dari pemuda-pemuda itu curiga dengan tingkah laku, gerak-gerik orang ini. Akhirnya ditangkap. Begitu dibuka, ternyata orang ini adalah laki-laki. Tujuannya apa? Menghasut mahasiswi-mahasiswi muslimah di Istanbul yang berjilbab. Amalan mereka berharap, dia berharap fi khalqit tirabin, untuk menciptakan kekacauan, wa muwajahatin, menciptakan konfrontasi, baina daulah, antara kedaulatan Turki,
wal ittijahat al-islamiyah, dibenturkan dengan orientasi-orientasi Islam. Dan tujuannya lain diantaranya walisobghil Islam bisibghatil unfi, untuk menciptakan warna Islam ini dengan warna keras, wa ta'asyukid dima, dan warna Islam ini merindukan pertumpahan darah. Ini direkayasa supaya terjadi dehumanisasi, bahwa orang-orang yang berhijab, orang-orang yang pakai jilbab, orang-orang yang pakai cadar itu terorisme, radikalisme. Direkayasa oleh agen-agen mereka sendiri. Direkayasa oleh suatu kelompok yang ingin menciptakan citra buruk terhadap agama Islam. Ini digambarkan oleh Said Ramadan Al-Buti. Kemudian ada satu disertasi doktor ditulis oleh Dr. Haisam Abdussalam Muhammad. Haisam Abdussalam Muhammad. Judulnya adalah Mafhumul Irhab fi Syariatil Islamiyah. Di halaman 135, ternyata dehumanisasi itu bukan hanya untuk menciptakan bahwa Islam itu kejam, orang Muslim itu radikal, orang Muslim itu teroris. Bukan hanya itu saja. Bahkan tujuan dari satu riset ini, disertasi dokter ini, itu riset, ini kitab riset. Tentunya kitab riset itu ada kelemahan, ada kelebihan, ada kekurangan. Di halaman 135 dijelaskan bahwa jurnalis Perancis mengisyaratkan suatu informasi bahwasannya al-quwatul askariyah al-amerikiyah, kekuatan-kekuatan militer Amerika Serikat, mundu subati, sejak bulan Februari, Subat itu bulan Februari tahun 1996, yada'u fi hisabihi, meletakkan di dalam perhitungannya, istikhdamal aslihati an-nawawiyah, untuk menggunakan senjata-senjata nuklir, fi taujihid dorobat, untuk mengarahkan pukulan ilaman kepada orang-orang ta'tabiruhum, yang mereka anggap majmu'atin irhabiyah, dianggap kelompok-kelompok, golongan-golongan, kumpulan teroris fi anha'il alam, di seluruh penjuru alam. Jadi ada ketetapan siapa saja yang kita anggap teroris, maka kita katakan, maka kita boleh mengarahkan pukulan-pukulan dengan senjata nuklir, al-aslihah an-nawawiyah. Nah, ini bahaya sekali. Jadi kita tidak tahu siapa yang dianggap teroris, siapa yang dianggap teroris. Ada teroris, ada radikal, langsung tindakannya adalah tindakan senjata, tindakan militer. Bukan umpama ya, di suatu negara Islam mungkin salah satu dari warga Muslim mungkin ada yang teroris, ada yang radikal, dia yang ditangkap. Misalnya terjadi itu, bukan sebagai alasan untuk melancarkan serangan militer ke suatu negara Islam. Maka umat Islam ini harus sadar ini terjadi dehumanisasi dalam politik,
Bagaimana Islam dengan radikalisme? Di antara ayat Al-Alamin yang berjumlah 73, saya tadi menyampaikan, wa mallahu yuridu dzulman lil alamin. Allah tidak menginginkan kedoliman terhadap semesta alam. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam satu ayat tentang Al-Alamin, di ayat 107 surat Al-Anbiya, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ibnu Ashur, Muhammad Tahir bin Ashur, di dalam tafsirnya At-Tahrir wa Tanwir di jilid 7 halaman 165 menyatakan, fahiya tashtamilu ala 24 harfan. Ayat wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin mengandung 24 huruf. Dan tidaklah aku mengutusmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam melainkan sebagai rahmat kepada semesta alam. Rasulullah mengajarkan kasih sayang kepada manusia. Tidak boleh umat Islam melakukan tindakan radikalisme. Tidak boleh umat Islam itu berfaham radikalisme, terorisme, destruktif, dan seluruh bentuk-bentuk teroris yang lain. Tidak boleh dilakukan oleh umat Islam. Rasulullah SAW dijelaskan dalam satu hadis yang dikutip oleh Ibnu Ashur dalam tafsirnya At-Tahrir wa Tanwir. Rasulullah SAW bersabda, innama ana rahmatun muhdad. Sesungguhnya saya ini sebagai rahmat Allah yang dihadiahkan kepada semesta alam. Di hadis yang lain, Ibnu Ashur mengutip Rasulullah SAW bersabda, inni lam ub'as la'anan wa innama bu'istu rahmatan. Sesungguhnya saya Rasulullah SAW tidaklah diutus sebagai pengutuk, suka menghujat, suka mengutuk. Wa innama bu'istu rahmatan, dan sesungguhnya aku diutus Allah sebagai rahmat, kasih sayang terhadap semesta alam. Nah, ini luar biasa dalam hadis qaulinya. Hadis qauli atau sunnah qauliyahnya digambarkan tentang ayat ini, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, digambarkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari fi Syarhi Sahihil Bukhari di jilid 6 halaman 389. Ada satu hadis malakal jibal, malaikat yang menjaga gunung, pernah menawarkan kepada Rasulullah SAW, yaitu apa yang ditawarkan oleh malaikat? In syi'ta an udbiqa alaihimul ahsyaban. Jika kamu mau Muhammad, jika kamu mau, in syi'ta an udbiqa, aku bisa menutup, menjatuhkan, menutup di atas mereka orang-orang kafir, al-ahsyaban, 2 gunung. Al-ahsyaban ini 2 gunung. 2 gunung apa? Dijelaskan dalam Fathul Bari, Abu Qubais dan gunung Qu'ayqi'an. Aku jatuhkan 2 gunung. Kalau Rasulullah mau, orang-orang kafir langsung dijatuhi gunung oleh malaikat yang menjaga gunung. Dijatuhkan gunung Abu Qubais
dan gunung Kuaikian menjatuhi mereka, membinasakan mereka, orang-orang kafir. Bagaimana Rasulullah SAW dengan potensi kasih sayangnya sebagai rahmatan lil alamin? Rasulullah menjawab tawaran malaikat tadi, bal arju ayyukhrijallahu min aslabihim. Justru aku berharap Allah mengeluarkan min aslabihim, dari tulang-tulang punggung mereka. Aku berharap akan lahir dari mereka, melahirkan mayya'budullah. Barangkali akan lahir anak keturunan yang menyembah kepada Allah. Wahdahu, hanya satu Allah. La yusyriku bihi syai'a, tidak menyekutukan Allah dengan yang lain. Jadi Rasulullah punya harapan supaya dibiarkan hidup orang-orang kafir ini. Jangan dibinasakan sekarang dengan dijatuhi gunung, jangan. Harapan Rasulullah mungkin ada yang lahir dari mereka, yaitu anak cucu yang menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah bentuk rahmatan lil alamin, implementasi dari wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ini komentar Ibnu Hajar di dalam kitabnya Fathul Bari. Dijelaskan lain implementasi dari kasih sayang kepada manusia. Imam Abdul Karim bin Hawazin Al-Kushairi dalam kitabnya Ar-Risalatul Kushairiyah di halaman 134, bagaimana kasih sayang kepada manusia. Ada orang Majusi bertamu kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim tidak segera memberikan suguhan dan hidangan kepada tamu yang Majusi tadi. Majusi itu penyembah api. Kata Nabi Ibrahim, aku tidak mau menyuguhi kamu. Aku tidak mau memberikan suguhan hidangan kepada kamu kalau kamu belum masuk agama Islam. Jadi syaratnya aku menyuguhi, kamu harus beragama Islam. Bagaimana? Orang Majusi ini karena belum Islam, Nabi Ibrahim tidak mau menyuguhi. Bagaimana? Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan teguran kepada Nabi Ibrahim. Ya Ibrahimu lam tut'imhu illa bitaghyiri dinih. Wahai Ibrahim, kamu tidak mau memberikan makan kepada orang ini, Ibrahim alaihissalam, illa bitaghyiri dinih, kecuali dia merubah agamanya masuk Islam. Nahnu munzu sab'ina sanatan nut'imuhu ala kufrih. Sudah 70 tahun Ibrahim alaihissalam, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, aku kasih makan orang ini Majusi yang bukan Islam, ala kufrihi, dia kufur, dia kafir, tapi aku kasih makan sudah 70 tahun. Itu saja aku kasih makan. Kenapa kamu tidak mau mengasih makan dengan alasan dia belum masuk Islam? Nabi Ibrahim ditegur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya Nabi Ibrahim menemui orang Majusi tadi dan memberikan hidangan, memberikan suguhan. Orang Majusi tadi kaget, kenapa Ibrahim alaihissalam berubah, memberikan suguhan. Nabi Ibrahim menyatakan, menjelaskan, Tuhanku Allah Subhanahu wa ta'ala menegurku, memberikan teguran kepada aku, dan aku sadar akhirnya kamu meskipun belum beragama Islam tetap kasih sayangku, karena kamu seorang tamu, aku suguhi
aku berikan makan. Akhirnya orang Majusi ini tertarik, hatinya dibuka oleh Allah. Berarti Allah itu maha kasih sayang. Dan Ibrahim taat kepada Allah dengan kasih sayangnya. Akhirnya orang Majusi ini tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Ibrahim. Dan hati orang Majusi ini dibuka oleh Allah. Masuklah hidayah Allah. Orang Majusi ini kemudian masuk agama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.